Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Radi Wicaksono, berasal dari SMK Negeri 2 Kota Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat lilin dari air dan minyak goreng. Untuk materi kali ini saya ditujukan untuk pembuatan proyek, yaitu proyek kedua dari mata pelajaran IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Guru pengajarnya yaitu Ibu Rara Yuniati, dan dari presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri. Sebelum memasuki materinya, kita akan masuk terlebih dahulu dari untuk yang pertama, latar belakangnya. Di sini saya membuat lilin dari air dan minyak goreng dikarenakan untuk pembuatan lilin ini bisa dibilang tidak perlu mengeluarkan biaya uang yang sangat banyak, mungkin hanya sekitar 3.000, 5.000. Dan tidak hanya itu saja, mungkin bahan-bahan ini juga tidak perlu menggunakan uang, karena bahan-bahan ini mungkin bisa ditemukan di sekitar rumah kita atau yang berada di dapur. Dan untuk pengisian ulangnya atau bisa dibilang refillnya itu dikategorikan sangat mudah. Dan tentu untuk nilai lilin ini sesuai judulnya, yaitu lilin aromaterapi, yang dimana pasti akan mengeluarkan aromanya. Dan alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu adalah gelas kaca berukuran kecil, spidol, gunting, cutter, dan untuk sumbunya di sini saya menggunakan 3 jenis sumbu, yaitu cotton bud, tisu, dan benang. Lalu bahan selanjutnya ada korek api, kelereng, plastik mika, air, minyak goreng, pewarna makanan, dan parfum. Untuk jenis parfumnya pun saya menggunakan 2 jenis. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan masalah yang terjadi mungkin saya kategorikan menjadi 2, yaitu penggunaan bahan untuk sumbunya dan penggunaan bahan untuk aromaterapinya. Di sini saya akan menjelaskannya di akhir video ini. Lanjut, untuk pembuatannya seperti biasa saya membuat sebuah buku panduan, yaitu buku panduan pembuatan lilin aromaterapi dengan air dan minyak. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan 2 metode, yaitu dengan cara pertama itu menggunakan benang dan tisu sebagai alat tadahnya, yang itu dimana minyaknya. Untuk membatasnya saya itu menggunakan plastik mika. Dan untuk cara kedua yaitu menggunakan cotton bud sebagai sumbunya dan kelereng sebagai penyangga dari cotton bud tersebut. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan. Untuk pembuatan tisu dan benang, di sini cara pertamanya itu adalah membuat bentuk bagian atas gelas dengan menggunakan plastik mika dan dicetak dengan menggunakan spidol. Lalu gunting mengikuti arah cetakannya. Setelah itu jangan lupa untuk menggunakan cutter untuk membuat tanda plus yang kecil saja untuk sebagai lubang pemasukan tisu atau benangnya. Lalu yang kedua, gulung tisu seperti sumbu dengan panjang sekitar 1 hingga 2 cm. Sama seperti benang, bisa dibilang digulung terlebih dahulu atau dilipat menjadi beberapa bagian, yaitu sekitar 5 lipatan atau 5 tumpukan. Yang ketiga, masukkan tisu ke tengah-tengah lubang lingkaran yang sudah dibuat tadi. Lalu yang keempat, masukkan air ke dalam gelas sebanyak 1/4 dari gelas tersebut. Yang kelima, masukkan pewarna makanan sebanyak 5 tetes atau 2 tetes, itu cukupnya saja. Yang keenam, masukkan sedikit minyak ke dalam gelas. Masukkan sedikit parfum ke dalam gelas. Di sini saya menggunakan 2 jenis parfum dan dipisah, 1 gelas menggunakan parfum 1 dan yang lagi menggunakan parfum yang lain. Dan yang terakhir adalah masukkan tisu ke dalam gelas tersebut. Tisu dan benang yang tadi saya coba itu saya masukkan ke dalam gelas, dan untuk harapan jangan ditekan agar takutnya plastik mikanya terbawa ke dalam air. Dan selanjutnya nyalakan sumbu dengan kuat api dan lilin aromaterapi tadi. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara kedua yang sebelum saya sebutkan, pembuatannya dengan cara sumbunya itu dari cotton bud dan penyangganya dari kelereng. Untuk pembuatannya, prosesnya itu bisa dibilang sama seperti sebelumnya, akan tapi pada awal pembuatannya di sini saya menggunakan
6 buah kelereng yang dimasukkan ke dalam gelas. Lalu proses yang sama seperti proses sebelumnya, yaitu memasukkan air 1/4, minyak sedikit saja, air terlebih dahulu, lalu pewarna makanan, lalu minyak, dan parfum. Setelah itu mungkin yang bedanya itu adalah dengan cara cotton budnya, yaitu dengan cara menggunting bagian cotton budnya sepanjang 1 hingga 3 cm, lalu masukkan cotton bud tersebut ke dalam gelas hingga bisa dibilang bagian kapas, bagian bawah cotton bud tersebut bisa menyentuh bagian daerah minyaknya. Akan tapi kalau belum bisa tersentuh, mungkin bisa dipotong lagi sekiranya saja. Dan untuk kelerengnya untuk apa? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kelerengnya itu akan digunakan untuk sebagai penyangga dari cotton budnya. Dan mungkin kalau udah terasa tertancap seperti di tanah, itu kita bisa bakar sumbunya tersebut dari atas dengan korek api, dan lilin pun jadi. Mungkin bisa terdengar simple, akan tapi dalam praktiknya agak susah dikarenakan minyaknya kemana-mana, dan mungkin wadah untuk tatakannya bisa dibilang kotornya sangat cepat. Lalu untuk pembahasan di sini hanya saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Di sini saya memiliki 2 permasalahan pada saat melakukan proyek ini. Yang pertama, pemilihan bahan untuk pembuatan sumbu dan penggunaan parfum sebagai aromaterapi. Sebagai contoh, bisa dilihat di video ini. Yap, seperti video yang pertama tadi, bisa dibilang menggunakan tisu tidak selalu, tidak pada saat dibakar itu tidak terbakar. Karena apa? Dikarenakan mungkin tisu bisa dibilang bahannya itu mudah menyerap air, dan hasil pada saat dibakar, airnya sampai minyak ke atas saat dibakar tidak menyala-nyala terus. Lalu yang di video kedua, yaitu menggunakan benang, mungkin bisa bilang bahan ini jenisnya tidak menyerap air sebanyak tisu tadi. Alhasil pada saat dibakar, bukannya menahan api dari bakarannya, akan tapi langsung ke bawah dan akhirnya terbakar semua, alhasil hangus. Akan tapi pada video yang ketiga, itu menggunakan cotton bud, itu bisa dianggap berhasil. Akan tapi mungkin pada awalnya pada saat dibakar itu akan mengeluarkan asap hitam atau bisa dibilang gosong. Dan yang kedua, yaitu menggunakan parfum. Pada video yang satu dan kedua mungkin bisa dibilang itu parfumnya gampang terbakar, karena saya tidak melihat jenis parfumnya tadi yang pertama, ya ternyata bahannya itu memiliki bahan yang mudah terbakar. Dan pada saat menggunakan parfumnya, pada saat dibakar itu parfumnya gampang terbakar karena memiliki bahan yang mudah terbakar. Lalu untuk yang kedua, mengapa tidak terbakar? Karena saya menggunakan parfum yang tidak memiliki bahan yang mudah terbakar. Contohnya saja seperti parfum yang tidak dispray atau sekali semprot seperti itu, sekali semprot langsung keluarnya banyak. Tidak seperti itu, karena saya menggunakan parfum yang tetesan. Dan ini sebagai bukti project saya melakukan dokumentasi, sebagai bukti saya melakukan pekerjaan. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan mungkin ada yang mau bikin ketika mati lampu atau membutuhkan di desa-desa yang mungkin belum terkena listrik untuk menyalakan lampu atau alat elektronik lainnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.